Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Cheng Wuyong menyaksikan adegan ini sambil tersenyum. Ketika dia menyadari bahwa Su Yi tampaknya tidak tertarik dengan ini, dia segera mengubah topik pembicaraan dan berkata, menurut Zhang Yiren, ada seorang bangsawan misterius di kapal ini, yang sekarang tinggal di gedung Jia nomor 1. Siapa? Yuan Luoxi berkata dengan rasa ingin tahu. Zhang Yiren juga tidak tahu, dia hanya tahu bahwa tamu terhormat itu dipercayakan oleh Chen Zeng, Marquis of Wuling, dan dia dicurigai sebagai putra bangsawan dari kota Yujing. 4 dari mereka, tetapi semuanya memiliki kultivasi dari alam pengumpulan Qi. Yuan Luoxi menyipitkan matanya dan berkata, gaya ini tidak biasa. Di kota Yujing, saya khawatir hanya murid-murid dari keluarga bangsawan papan atas yang diperlakukan seperti ini. Tidak, putra bangsawan itu jauh lebih dari sesederhana itu. Cheng Wuyong berkata, dia ditemani oleh seorang wanita. Meskipun dia baru berusia 17 atau 18 tahun, Zhang Yiren dan karakter lain di tahap akhir Qi Gathering akan merasa merinding saat menghadapinya. Tekan dia mengatakan bahwa wanita itu kemungkinan besar seorang ahli seni bela diri. Apa? Yuan Luoxi dan Huang Qianjun sama-sama terkejut, seorang master seni bela diri berusia 17 atau 18 tahun. Ada monster seperti itu di dunia ini. Ini hanya spekulasi Zhang Yiren. Apakah itu benar atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti asal-usul putra bangsawan itu pasti tidak sederhana. Cheng Wuyong mengatakan ini, tetapi menemukan bahwa Su Yi sedang minum teh sendirian, dengan tenang dan acuh tak acuh, dan sepertinya tidak tertarik dengan topik ini sama sekali. Ini membuatnya menghela nafas untuk sementara waktu, dan dia tidak tahu hal apa di dunia ini yang bisa membuat orang seperti Tuan Su tertarik. Harta benda. Otoritas. Wanita. Aku juga tidak takut. Tiba-tiba, suara Qin yang merdu dan merdu terdengar di kejauhan. Semua orang tidak bisa tidak mendengarkan. Tidak ada yang memperhatikan, hanya Su Yi yang mengerutkan kening setelah mendengar suara piano. Sampai suara piano berangsur-angsur menghilang, Huang Qianjun tidak bisa tidak mengagumi, suara piano itu seperti suara alam, seperti angin sepoi-sepoi bertiup ke wajahku, yang membuat orang merasa santai dan bahagia. Kedengarannya sangat bagus, tidak ada jejak keterampilan memahat kapak, awan dan air yang mengalir, suara yang luar biasa. Yuan Luoxi juga mengangguk dan berkomentar, menunjukkan keterkejutan, Paman Yong, bukankah ada luthier yang sangat kuat di kapal ini? Cheng Wuyong berkata, orang yang memainkan Qin barusan harus menjadi pelacur pertama Cajin dari Menting Fang di Linsang. Dikatakan bahwa wanita ini berbakat, cantik, dan sangat terkenal. Yuan Luoxi mendengus dingin dan berkata, itu hanya geisha, tidak peduli seberapa tampan dan keterampilan pianonya, itu hanya mainan yang dipuji oleh pria. Suara itu penuh dengan penghinaan. Apa yang terjadi dengan pelacur itu? Pernahkah Anda mendengar bahwa Nona Cajin tidak menjual dirinya sendiri? Bukankah wajar jika wanita cantik yang keluar dari lumpur dan tidak ternoda ini dihargai dan dikagumi oleh sebagian besar pria? Meskipun Huang Qianjun ingin membantah, tetapi karena identitas pihak lain jauh lebih mulia daripada dirinya sendiri, dia hanya bisa menahan diri. Tiba-tiba, Su Yi berkata dengan dingin, ada yang salah dengan brokat teh ini. Jika kamu bertemu satu sama lain di jalan, kamu sebaiknya menjauh darinya. Kalimat ini mengejutkan semua orang. Tuan Su, apa yang Anda lihat? Cheng Wuyong berkata dengan sungguh-sungguh. Belum yakin, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita, jadi jangan repot-repot. Su Yi bangkit dan berkata, malam akan datang, di mana saya bisa makan. Cheng Wuyong bangkit dengan cepat, Tuan Su, saya telah mengatur jamuan makan, itu di lantai 9, yaitu teras yang luas, tempat Anda dapat berpesta dan melihat-lihat, Anda dapat melihat pemandangan di kedua sisi selat, dan pemandangannya sangat bagus. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Yuan Luoxi bangkit dan berkata. Segera, kelompok itu meninggalkan paviliun, dipimpin oleh Cheng Wuyong, dan berjalan menuju puncak lantai 9 paviliun. Sementara itu, pemuda berjubah ungu dan mahkota bulu dikirim keluar dari paviliun ketiga oleh 2 pelayan cantik.
Katakan pada Nona Cajin, aku akan kembali besok untuk mengganggumu. Dia memberi perintah, dan kemudian berbalik. Yang mulia. Dalam perjalanan, Zhang Duo, seorang pria parubaya, bergegas dan berkata dengan suara rendah, bawahan saya telah mengajukan pertanyaan, salah satu dari orang-orang itu adalah Yuan Luoxi dari klan Yuan di Kabupaten Yunhe, dia ya. Zhang Duo dengan cepat memperkenalkan asal-usul Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong. Adapun Suyi dan Huang Qianjun, dia hanya menyebutkannya secara kebetulan. Pemuda berjubah ungu dan mahkota bulu itu mengangguk dan berkata, begitulah, karena berasal dari keluarga Yuan di Kabupaten Yunhe, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayo, kita makan malam dulu. Berbicara, pemuda berjubah ungu berjalan lurus ke kejauhan. Ketika mereka datang ke peron terbuka di lantai 9 gedung itu, sudah ada banyak sosok yang berkumpul di sini, semuanya dalam kelompok 3 dan 5, berpesta dan berbicara di kursi yang berbeda. Hidangannya sangat kaya, kebanyakan segar dari gunung dan sungai, anggurnya juga sudah tua, dan pelayan cantik menyajikannya seperti kupu-kupu di bunga. Tentu saja, mereka yang bisa berpesta di lantai 9 tidak kaya atau mahal. Hei, mereka juga ada di sini. Ketika pemuda berjubah ungu dan mahkota bulu itu tiba, dia melihat Yuan Luoxi dan rombongannya pada pandangan pertama di dekat sisi kapal. Di bawah cahaya obor, gadis heroik ini sangat menawan dan cerah. Yang mulia, posisi kami di sana. Zhang Duo di sampingnya akan memimpin, pemuda Yuguan berjubah ungu menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi menemui wanita tertua dari keluarga Yuan. Karena itu, dia mempercepat langkahnya menuju arah ini. Namun, dia sudah terbiasa, dan segera mengikuti. Suyi dan yang lainnya sedang makan dan minum. Cheng Wuyong segera menyadarinya ketika pria muda dengan jubah ungu dan mahkota bulu muncul. Setelah melihatnya sedikit, warna aneh muncul di alisnya. Dia dengan cepat berkata, jika tebakan saya benar, orang mulia yang luar biasa yang dikatakan Zhang Yiren adalah pemuda ini. Yuan Luoxi tidak bisa tidak bertanya, bagaimana Paman Yong melihatnya. Dia mengenakan jubah ungu yang terbuat dari sutra roh salju, yang kebal terhadap air dan api, dan mahkota bulu di kepalanya menunjukkan jejak spiritualitas, yang jelas luar biasa. Lihat ikat pinggang, sepatu bot, liontin gioknya. Semuanya sangat khusus, hanya pakaian ini, Anda tidak bisa mendapatkannya tanpa 500 batu roh. Cheng Wuyong merendahkan suaranya dan berkata, yang paling penting adalah bahwa rombongan di belakang orang ini adalah master di tahap akhir Ki Gathering Realm. Anda tidak dapat menyembunyikannya dari saya, pada pandangan pertama, Anda adalah master dari Ki Gathering Realm. Membunuh dan membunuh. Setelah mendengarkan, Yuan Luoxi dan Huang Qianjun hanya bisa menghela nafas. Sayangnya, Cheng Wuyong mengabaikan poin terpenting. Dalam napas pemuda berjubah ungu dan bermahkota bulu ini, ada jejak yang tak terlihat, yang mirip dengan tanda yang ditinggalkan oleh sihir rahasia jiwa. Tidak diragukan lagi, pemuda berjubah ungu dengan mahkota bulu ini telah lama menjadi sasaran karakter yang mahir dalam keterampilan rahasia jiwa. Namun, Suyi tidak banyak bicara. Itu hanya orang asing yang bertemu secara kebetulan, dan tidak perlu saling mengingatkan. Suyi dan yang lainnya terkejut bahwa pemuda berjubah ungu datang langsung ke arah mereka. Nona Yuan diundang, apakah Anda keberatan duduk bersama? Pemuda berjubah ungu dan mahkota bulu datang ke depan, tersenyum dan mengepalkan tangan, anggun. Anda kenal saya? Yuan Luoxi terkejut dan bingung. Bagaimana mungkin aku tidak tahu mutiara keluarga Yuan di Kabupaten Yunhe? Pemuda berjubah ungu berkata, duduk di sisi kursi kosong sesuka hati, dan berkata sambil tersenyum, semuanya, jangan salahkan saya karena datang tanpa diundang, perjalanannya sepi, saya hanya ingin bertemu beberapa teman baru. Huang Qianjun hampir memutar matanya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa pemuda berjubah ungu itu berlari ke arah Yuan Luoxi. Namun, ketika dia melihat pria parubaya Zhang Duo berdiri diam tidak jauh dari pemuda berjubah ungu, Huang Qianjun tidak bisa menahan perasaan kagum. Dan dengan bayangan Cheng Wuyong sebelumnya, Yuan Luoxi juga menyadari bahwa asal-usul pemuda berjubah ungu itu tidak sederhana, jadi dia menahan jejak ketidakbahagiaan di hatinya dan tidak langsung membanting pihak lain.
Adapun Sui, dia hanya melirik pemuda berjubah ungu, lalu mengalihkan pandangannya, dan mengurus dirinya sendiri untuk minum dan makan. Menurutnya, pemuda berjubah ungu ini pasti memiliki masalah, jadi yang terbaik adalah menjaga jarak sejauh mungkin untuk menghindari masalah. Nona Yuan bermaksud untuk kembali ke Kabupaten Yunhe kali ini. Pria muda berjubah ungu menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, dengan senyum di wajahnya, mudah untuk membuat orang merasa baik. Bagus. Yuan Luoxi mengangguk dan bertanya, kamu sudah tahu identitasku, tapi kenapa kamu tidak memperkenalkan diri? Ini agak kasar. Pria muda berjubah ungu itu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, saya lalai. Saya dari Xias Hili, dari kota Yujing, dan kali ini saya juga akan pergi ke kota Kabupaten Yunhe. Huang Ganjun menyela, Tuan muda Zili ini, berani bertanya, apa yang kamu lakukan di kota Kabupaten Yunhe? Pemuda berjubah ungu itu tersenyum sedikit dan berkata, pergilah mengunjungi beberapa teman. Berbicara, dia telah mengubah topik pembicaraan dan mengambil inisiatif untuk mengobrol dengan Yuan Luoxi. Saya harus mengatakan bahwa pemuda berjubah ungu berbicara dengan baik dan memiliki sikap yang sangat rendah hati. Selain itu, dia terlihat tampan. Jika dia adalah gadis lain, dia akan tergerak. Tapi Yuan Luoxi hanya mudah marah, dia tidak suka berbicara dengan orang asing. Terutama ketika dia menyadari bahwa pihak lain tampaknya mencoba mengambil keputusan, dia bahkan lebih menjijikkan. Jika saya tidak mengetahui asal-usul pihak lain, saya khawatir saya tidak dapat menahannya. Namun, pemuda berjubah ungu juga sangat menarik. Melihat bahwa Yuan Luoxi tidak bersikap dingin atau acuh tak acuh, dia segera menerimanya. Sepertinya tahu bahwa ini adalah pertama kalinya bertemu dan tidak bisa terlalu bersemangat. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya, semuanya, bicara perlahan, aku harus pergi dulu. Ngomong-ngomong, Nona Yuan, kali ini aku akan pergi ke Kabupaten Yunhe, aku mungkin juga mengunjungi rumahmu sebagai tamu. Jika aku melihatmu, jangan terlalu terkejut. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum santai dan berbalik untuk pergi. Saat bangunan itu bergoyang keras, meja dan kursi di lantai 9 semuanya miring dan terbalik. Bersembunyi. Sialan, apa yang terjadi? Seruan itu terdengar. Orang-orang semua bangun dengan tergesa-gesa, menghindar dan melarikan diri, dan pemandangan itu berantakan untuk sementara waktu. Hampir pada saat pertama gempa besar, Zhang Duo, seperti kucing luwak, berjalan ke pemuda berjubah ungu dan melindunginya di belakangnya. Mang lonjakan. Sui dan yang lainnya juga sudah bangun sejak lama, menstabilkan sosok mereka, dan mengerutkan kening pada pemandangan yang tiba-tiba di depan mereka. Apa yang terjadi? Pada saat ini, langit gelap dan malam mulai turun, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang telah ditabrak kapal dari platform tinggi lantai 9. Mengaum gelombang-gelombang-gelombang. Tiba-tiba, raungan monster terdengar, satu demi satu, mengungkapkan aura yang ganas dan ganas. Setelah itu, ada teriakan panik dari lantai pertama hingga kelima gedung itu. Tidak, semua monster yang dipenjara itu telah melarikan diri. Lari. Bajingan, siapa yang membuka kandang itu? Pergi. Raungan keras bergema di malam hari. Sesekali terdengar teriakan melengking, sepertinya ada yang dikejar monster. Adegan ini membuat semua orang di lantai 9 panik dan pucat. Semua orang tahu bahwa ada sebanyak 800 monster yang dipenjara di kapal ini. Jika mereka semua melarikan diri, pemandangan itu akan membuat orang pingsan. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi tiba-tiba? Wajah cantik Yuan Luoxi penuh dengan kesungguhan. Cheng Wuyong berkata dengan sungguh-sungguh, Nona, jangan khawatir, dengan Zhang Yiren dan kekuatan bawahannya, tidak sulit untuk hanya berurusan dengan monster-monster itu. Aku khawatir itu tidak sesederhana serangan monster. Huang Qianjun menghela nafas dalam-dalam. Ini jelas seseorang yang sengaja membuka kandang binatang buas, dengan niat jahat. Sui menggosok tongkat bambu dengan jari-jarinya, dan melihat kerumunan panik di dekatnya. Nona Yuan, jangan khawatir, bersamaku, aku tidak akan membiarkan semua orang menderita. Pada saat ini, pemuda berjubah ungu datang dan tersenyum untuk menghiburnya. Dia tampak sangat tenang.
Anak ini berisik sekali. Huang Qianjun diam-diam memfitnah. Yuan Luoxi sedikit mengernyit dan berkata, terima kasih banyak, tetapi menurut saya, yang paling penting adalah melindungi diri sendiri terlebih dahulu. Pria muda berjubah ungu tersenyum santai, dan berkata, saya tidak tahu berapa banyak bahaya yang saya alami dalam setahun terakhir. Adegan kecil apa di depan saya ini? Secara halus, jika bahkan aku tidak bisa menyelesaikan kecelakaan ini, maka semua orang di kapal mungkin tidak akan lolos dari bencana ini. Berbicara tentang ini, dia tersenyum lagi, tentu saja, hal seperti itu tidak akan terjadi. Huang Qianjun tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti arti dari kata-kata pihak lain, dia tidak bisa menahan tawa, apakah orang ini mengatakan bahwa dia adalah makhluk paling kuat di kapal. Huang Qianjun tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkata, lihat, ini adalah ranah saudaraku Su, aku bahkan tidak repot-repot memperhatikanmu. Pada saat ini, semua orang sangat menyadari bahwa perahu di bawah kaki mereka tidak lagi bergoyang dan berhenti dengan mantap di Sungai Dacang. Namun, auman monster seperti guntur, terus-menerus bergema di malam hari, dan bahkan ada teriakan yang lebih berisik dan kacau dari berbagai area bangunan. Ini membuat semua orang terlihat sedikit bermartabat. Untungnya, ini berada di platform tinggi lantai 9, dan sulit bagi monster-monster itu untuk bergegas dalam waktu singkat. Tiba-tiba, seorang pria berbaju bergegas menaiki platform 9 lantai, bergegas ke pemuda berjubah ungu, dan membisikkan sesuatu di telinga pemuda berjubah ungu itu. Kemudian, pemuda berjubah ungu memerintahkan, beritahu mereka, jangan khawatir tentang keselamatan saya. Setelah Anda bertemu dengan mereka, pergi bantu Zhang Yiren memburu monster dan menenangkan bencana ini sesegera mungkin. Di sini, pria berbaju itu menerima pesanannya dan pergi. Ini adalah tunggul keras kepala lainnya di tahap akhir Ki Gathering Realm. Pupil mata Cheng Wuyong sedikit menyempit. Tetapi saya melihat pemuda berjubah ungu itu tersenyum dan berkata kepada Yuan Luoxi, bawahan saya telah menerima berita bahwa seorang pencuri baru saja membuka kandang untuk monster, dan sekarang Zhang Yiren ada di untuk bertindak dengan bawahannya, saya juga telah mengirim bawahan saya untuk membantu, saya yakin tidak akan lama sebelum bencana ini dapat diselesaikan. Dia berbicara dengan percaya diri dan tenang. Tetapi pada saat ini, Su Yi tiba-tiba berkata, kita harus pergi. Berbicara, dia telah melangkah maju. Pergi sekarang. Yuan Luoxi, Huang Qianjun, dan Cheng Wuyong terkejut. Meskipun mereka bingung, mereka dengan cepat mengikuti. Pria muda berjubah ungu memiliki ekspresi stagnan, dan dia sedikit tidak senang di hatinya. Dia mengambil kesempatan untuk mengobrol dengan Yuan Luoxi, siapa sangka, tetapi Su Yi mengatakan bahwa dia akan pergi. Tidak apa-apa untuk pergi sendiri, dan dia juga membawa Yuan Luoxi dan yang lainnya bersamanya. Ini membuat pemuda berjubah ungu tidak bisa menahan wajahnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dengan dingin. Ada monster di dalam gedung, tapi kamu ingin pergi sekarang, betapa bodohnya. Juga, kamu sendiri mencari kematian, tetapi juga menarik orang lain, betapa egoisnya. Dia marah pada saat ini, dan dia memancarkan kekuatan lama. Pria muda berjubah ungu telah mempelajari detail Su Yi dari penjaga, dan tahu bahwa Su Yi hanyalah menantu di tempat kecil seperti kota Guangling, dan dia hanya bisa berkultivasi di alam darah. Satu-satunya hal yang patut dipuji adalah bahwa beberapa hari yang lalu, pemuda ini baru saja memenangkan gelar Longman Big Competition. Tapi di mata bangsawan seperti dia, pencapaian kecil ini sama sekali tidak layak untuk dipedulikan. Karena itu, saat menghadapi Su Yi, dia berani menegur tanpa rasa takut. Yuan Luoxi dan wajah mereka sedikit berubah. Namun, Su Yi berkata dengan ekspresi datar, sama-sama, ini adalah tempat paling berbahaya bersamamu. Kamu mungkin sudah bisa menebak mengapa ini terjadi malam ini. Monster. Apa maksudmu? Wajah pria muda berjubah ungu itu tenggelam, dan ada cahaya dingin di matanya. Itu hanya sebuah kalimat, tapi sepertinya menusuk pikirannya. Yuan Luoxi dan yang lainnya tidak bisa tidak terkejut, apakah Tuan Su memperhatikan sesuatu? Tidak ada yang namanya baik atau buruk, hanya orang yang memanggil diri mereka sendiri,
Anda harus mencari lebih banyak berkah dari diri Anda sendiri. Su Yi menggelengkan kepalanya dan hendak melangkah maju. Tapi Zhang Duo, pria berjubah abu-abu, berhenti di depan, matanya dingin, anak muda, belum terlambat untuk pergi. Ancamannya penuh dengan rasa. Cheng Wuyong segera melangkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh, temanku, itu hanya beberapa perselisihan retoris, mengapa kamu harus begitu agresif? Semua orang mundur, jangan terlalu banyak. Zhang Duo mengabaikannya dan hanya menatap pemuda berjubah ungu. Pemuda berjubah ungu itu sedikit kesal, menatap Su Yi dan berkata, jika bukan karena wajah Nona Yuan, saya tidak akan repot untuk menghentikan Anda pergi, karena Anda harus mengadili kematian, Anda dapat pergi sendirian, tapi sebaiknya jangan menyalahkan yang lain. Apakah kita mencari kematian? Ada apa denganmu? Huang Qianjun mencibir. Ayo pergi. Wajah Zhang Duo tenggelam, dan tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, pemuda berjubah ungu itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar, oke, biarkan mereka pergi bersama, ini pertama kalinya aku melihat orang yang tidak tahu apa-apa. Apa yang harus dilakukan? Dia memandang Yuan Luoxi, dan bersumpah, Nona Yuan, jangan khawatir, saya di sini untuk memastikan bahwa ini adalah tempat teraman. Yuan Luoxi juga menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku akan pergi dengan Tuan Su juga. Setelah jeda, dia menambahkan, Tuan Zili, sebagai seseorang yang telah datang ke sini, saya menyarankan Anda untuk tenang dan berpikir lebih banyak tentang mengapa Tuan Su mengatakan ini daripada marah tanpa alasan. Kemarahan hanya akan membuat Anda penilaian yang salah. Kata-katanya serius. Karena dia telah mengalami pelajaran serupa di awal, dia mengatakan ini dari lubuk hatinya. Tetapi pemuda berjubah ungu itu tercengang, dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya, dan merasakan rasa absurditas yang luar biasa di dalam hatinya. Dia adalah Nona Yuan tertua yang bermartabat, tetapi dia lebih suka memilih untuk mati dengan bocah yang menggerakkan darah daripada mempercayai kata-katanya sendiri. Bahkan, dia menasihati dirinya sendiri untuk tenang dan memikirkan apa yang dikatakan Tuan Su. Tiba-tiba, pemuda berjubah ungu tidak bisa menahan tawa karena marah. Dengan status bangsawannya, ini adalah pertama kalinya dia diberi pelajaran seperti ini. Yang paling membuatnya kesal adalah orang yang mengajarinya adalah seorang gadis cantik yang sangat dia kagumi. Pada akhirnya, pemuda berjubah ungu tampak tertegun dan menghela nafas, ketika saya adalah wanita tertua dari keluarga Yuan, saya akan berbeda dari orang biasa. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi orang yang picik. Batang. Dia merasa kesepian dan tidak dikenal. Orang-orang di Kabupaten Yunhe, bahkan wanita muda tertua dari keluarga Yuan, terlalu kecil, dan mereka tidak tahu keberadaan mulia seperti apa yang mereka hadapi saat ini. Saya rela memberi tempat berteduh, sudah menjadi berkah yang diimpikan orang lain, lucunya mereka tidak mengetahuinya. Betapa bodohnya. Karena mereka ingin mati, biarkan mereka pergi. Memikirkan hal ini, kemarahan di hati pemuda berjubah ungu juga mereda. Su Yi tidak tahu bahwa dalam waktu singkat, suasana hati pemuda berjubah ungu telah mengalami begitu banyak perubahan. Tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak peduli. Karena di matanya, pria yang telah ditandai dengan teknik rahasia jiwa ini, semakin luar biasa identitasnya, semakin besar masalahnya. Tetapi ketika mereka sampai di tangga menuju ke bawah, mereka dihentikan. Semuanya, tolong kembali dengan patuh, jika tidak, jangan salahkan aku karena menunggu. Seorang pria parubaya yang tampak seperti juru tulis berdiri di bawah bayangan di bawah tangga. Di belakangnya, sekelompok tokoh berdiri di sana, lebih dari selusin orang, masing-masing dengan niat membunuh, memancarkan aura berdarah dan sengit. Melihat ini, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, ini masih langkah yang terlambat. Tampaknya Zhang Yiren dan yang lainnya tidak bisa lagi diharapkan untuk menenangkan kejahatan di atas kapal dalam waktu singkat. Yuan Luoxi, Cheng Wuyong, Huang Qianjun juga tenggelam dalam hati mereka dan menyadari bahwa situasinya tidak benar. Tampaknya tidak hanya monster malam ini, tetapi juga pencuri yang memanfaatkan kekacauan. Tuan Su, lihat. Yuan Luoxi hendak bertanya apakah dia ingin memaksa
Tetapi saya melihat Sui dengan santai berkata, kembalilah, situasi saat ini adalah kemanapun Anda pergi, Anda ditakdirkan untuk ditemukan oleh masalah, daripada ini, lebih baik menunggu di sini, menunggu pekerjaan, dan menunggu. Dan lihat perubahannya. Berbicara, dia kembali ke jalan aslinya. Yang lain melihat ini dan mengikutinya. Juru tulis Parubaya itu tertegun sejenak, tidak menyangka Sui dan yang lainnya begitu patuh. Segera dia mencibir dan menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa dia adalah orang yang kuat, tetapi ternyata hanya sekelompok pengecut. Dan ketika mereka melihat Sui dan yang lainnya kembali, pemuda berjubah ungu itu terkejut untuk beberapa saat, dan kemudian bibirnya melengkung menjadi seringai, dan matanya menjadi main-main. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.